Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bertemu lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan hewan. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester ganjil. Kompetensi dasar KD 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Adapun tujuannya, setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan berbagai macam jenis perkembangbiakan pada hewan, serta menyebutkan contohnya dengan tepat. Nah, siapa yang tahu siapakah dia? Ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang memeliharanya. Atau mungkin sebagian dari kalian ada yang memakannya, daging kambing. Ya, makanan ini sangat enak. Namun tahukah kalian bagaimana kambing ini berkembang biak? Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian telah subscribe pada channel YouTube kami, Media Novika, untuk mendukung kami agar semakin berkembang dalam membuat media-media pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Ya, sebelumnya tentu kalian telah mempelajari bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan pada makhluk hidup bertujuan untuk melestarikan keturunannya. Nah, pada perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual tidak memerlukan adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan ini hanya memerlukan satu bagian dari tubuh induknya. Adapun yang kedua adalah perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan seksual ini memerlukan sel kelamin jantan dari induk jantan dan sel kelamin betina dari induk betina, yang mana nanti merupakan terjadinya proses peleburan antara sel telur ovum yang dibuai oleh sel sperma. Nah, kita akan membahas perkembangbiakan seksual maupun aseksual ini secara satu persatu. Perkembangbiakan aseksual yang pertama contohnya adalah tunas. Kalian bisa melihat pada gambar bahwa terdapat satu individu induk. Di situ muncul tunas pada bagian bawah yang lama-kelamaan akan membesar, kemudian tunas itu akan melepaskan diri. Nah, setelah melepaskan diri, tunas tersebut akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, contoh dari perkembangbiakan secara tunas ini terjadi pada hidra. Perkembangbiakan aseksual berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan potongan bagian dari tubuh induk. Kalian bisa melihat pada gambar, di situ terdapat contoh cacing planaria. Nah, pada cacing planaria ini akan membelah pada bagian kiri itu membelah secara kiri dan kanan. Nah, antara kiri dan kanan itu akan tumbuh menjadi individu yang baru yang memiliki bagian tubuh yang utuh. Kemudian di sebelah kanan kalian melihat bahwa antara kepala, badan, dan bagian bawah itu akan terbelah, terpotong. Namun demikian, pada bagian kepala setelah terbelah juga akan tumbuh menjadi individu yang baru yang memiliki bagian yang lengkap seperti induknya. Begitu juga di bagian tengah dan bagian bawah. Meskipun pembelahan terjadi secara vertikal maupun horizontal, akan terjadi perkembangan individu yang seperti induknya. Contoh dari perkembangbiakan fragmentasi ini terjadi pada planaria atau pada bintang laut. Perkembangbiakan aseksual berikutnya adalah partenogenesis. Partenogenesis ini merupakan perkembangbiakan di mana individu betina atau induknya bisa menghasilkan telur tanpa proses fertilisasi. Contohnya adalah pada lebah. Kalian bisa melihat bahwa pada bagian atas merupakan lebah betina dan yang bagian bawah merupakan lebah jantan.
Lebah betina yang tidak mengalami fertilisasi alias mengalami parthenogenesis akan menjadi lebah pekerja. Kemudian lebah yang mengalami pembuahan oleh lebah jantan maka akan mengalami fertilisasi, dia akan menjadi lebah ratu. Nah, seperti ini contoh parthenogenesis selain pada lebah juga terjadi pada semut dan kutu daun. Selanjutnya kita akan bahas yaitu perkembangbiakan secara seksual. Perkembangbiakan secara seksual adalah perkembangbiakan yang memerlukan peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, pada perkembangbiakan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal ini terjadi jika pembuahan terjadi pada tubuh sang induk. Adapun fertilisasi eksternal merupakan perkembangbiakan yang berada di luar tubuh sang induk. Biasanya pada fertilisasi eksternal ini terjadi pada hewan di air. Berdasarkan perkembangan embrionya, perkembangbiakan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar ini terjadi jika embrio pada makhluk hidup ini berkembang di dalam telur, yang mana telur ini sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Contoh perkembangbiakan ovipar adalah pada unggas. Kemudian ada vivipar. Vivipar ini embrio berkembang di dalam rahim sang induk. Pada vivipar ini embrio akan berkembang dan akan dilahirkan oleh induknya jika usianya telah mencukupi. Contohnya adalah kelinci. Nah, perkembangbiakan berikutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar ini hewan tersebut bertelur, kemudian embrio berkembang di dalam telur. Akan tetapi telur tersebut masih berada di dalam tubuh sang induk. Kemudian embrio ini akan menetas. Kemudian setelah menetas di dalam tubuh sang induk baru dikeluarkan oleh induknya. Contohnya ada pada sebagian kadal dan ular. Berikutnya kita akan mempelajari struktur bagian dalam telur. Siapa yang suka makan telur? Nah, berikut ini adalah struktur bagian dalam telur. Yang pertama, bagian paling luar adalah cangkang. Cangkang ini berpori-pori sehingga memungkinkan oksigen bisa masuk. Nah, cangkang ini bertujuan untuk melindungi bagian-bagian yang di dalamnya. Bagian berikutnya adalah rongga udara. Rongga udara ini berfungsi sebagai cadangan oksigen bagi embrio yang berkembang di dalamnya. Kuning telur mengandung protein, lemak, ion fosfor, zat besi, pigmen karotin, dan air. Adapun putih telur mengandung albumin, air, beberapa ion, dan beberapa mineral. Kuning telur dan putih telur akan berfungsi sebagai cadangan makanan pada embrio. Kalian telah melihat bahwa embrio berada pada bagian atas telur. Nah, di situ ada tali atau seperti pemegang yang bernama kalaza. Kalaza ini fungsinya untuk mempertahankan agar embrio tetap berada pada posisinya. Embrio pada telur ini akan berkembang. Dia akan berkembang hingga siap untuk dilahirkan dengan cara menetas. Telur ini akan berkembang dengan baik jika pada suhu tertentu, sehingga caranya bisa dengan menyinari dengan lampu, secara alami bisa dierami, atau pada penyu biasanya telur disimpan di dalam pasir. Hal yang juga penting dan unik untuk kita pelajari pada perkembangbiakan hewan adalah hewan hermafrodit. Pernahkah kalian mendengar hewan hermafrodit? Yaitu pada satu individu memiliki dua jenis kelamin. Terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Contohnya adalah pada cacing tanah. Meskipun demikian, untuk melakukan fertilisasi atau pembuahan atau melakukan perkembangbiak, cacing ini tidak bisa melakukan dengan dirinya sendiri. Dia tetap memerlukan individu yang lain untuk melakukan pembuahan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Metamorfosis merupakan perkembangan suatu individu yang mengalami perubahan bentuk dan perubahan fungsi.
Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tak sempurna dan metamorfosis sempurna. Nah, pada metamorfosis tak sempurna ini terjadi jika telur menetas menghasilkan individu baru, yang mana individu baru ini, individu kecil, individu muda, dan individu yang dewasa itu memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, akan tetapi pada perkembangbiakan atau metamorfosis sempurna, ini antara telur, kemudian individu yang menetas, kemudian yang berkembang menjadi individu kecil, individu muda, dan individu dewasa itu bentuknya berbeda-beda. Kalian bisa menyimaknya pada gambar berikut ini. Contohnya metamorfosis tidak sempurna tampak pada gambar, yaitu pada belalang. Nah, daur hidup belalang mulai dari telur yang menetas menjadi nimfa atau belalang kecil, kemudian menjadi belalang muda dan imago belalang besar. Bentuk dari belalang kecil dan belalang besar atau dewasa itu sama, ya. Kemudian metamorfosis tidak sempurna berikutnya ada pada kepik dewasa. Nah, berikut ini metamorfosisnya sempurna. Kalian bisa melihat bahwa telur katak akan berkembang menjadi kecebong, kemudian menjadi berudu, kecebong yang berkaki, kemudian katak muda yang masih berekor, kemudian katak dewasa. Setiap fase yang terjadi itu mengalami perbedaan bentuk dan juga perbedaan fungsi. Nah, seperti inilah yang dimaksud metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna berikutnya ada pada kupu-kupu. Kalian bisa melihat telur kupu-kupu akan berkembang menjadi ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian kepompong pecah menjadi kupu-kupu. Nah, ini yang menandakan bahwa metamorfosis atau daur hidupnya sempurna, ya, karena bentuknya antara awal sampai kupu-kupu dewasa itu berubah-ubah. Seperti juga yang terjadi pada nyamuk. Telur nyamuk akan menetas menjadi jentik atau larva yang bentuknya jelas berbeda dengan nyamuk dewasa. Siklus hidup yang juga unik yang harus kita amati juga terjadi pada ubur-ubur. Kalian bisa melihat hewan air yang sangat cantik ini, atau biasa disebut sebagai jellyfish. Ini memiliki siklus hidup yang unik, yaitu pada satu kali siklusnya mengalami dua jenis perkembangbiakan, yaitu secara seksual sekaligus secara aseksual. Secara seksual dimulai dari individu yang betina itu akan mengeluarkan sel telur ke air. Kemudian begitu juga dengan dari yang individu jantan. Kemudian terjadi fertilisasi di air membentuk individu baru, membentuk larva, kemudian berkembang menjadi polip, kemudian berkembang menjadi strobila yang mulai muncul tentakelnya. Kemudian strobila ini akan melepaskan bakal medusanya yang bertentakel menjadi ubur-ubur muda. Nah, ubur-ubur muda ini akan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa. Pada pelepasan ini medusa di fase strobila ini terjadi reproduksi secara aseksual, secara fragmentasi. Nah, oke, saatnya kita mereview pengetahuan kalian yang sudah kalian dapat dari menonton video tadi. Yang pertama, siapa ya ini? Nah, ini adalah kuda. Bagaimanakah perkembangbiakan kuda? Kemudian bagaimanakah perkembangbiakan sapi? Oke, secara apa ya sapi? Kemudian ini ada gambar amuba. Nah, gambar amuba yang diperbesar. Bagaimana perkembangbiakan amuba? Kemudian semut. Siapa yang ingat bagaimana semut berkembang biak? Berikutnya adalah itik atau bebek. Dengan cara apa ya bebek itu berkembang biak? Berikutnya ada kutu buah. Dengan apa ya kutu buah ini berkembang biak? Kalian masih ingat di video tadi? Selanjutnya adalah ayam. Perkembangbiakan ayam adalah secara, kemudian yang terakhir adalah ada iguana. Perkembangbiakan iguana dengan cara apa ya? Silakan kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi.
Hal yang penting yang harus kalian ingat dalam belajar adalah yang pertama, catat hal yang penting. Karena dengan mencatat hal yang penting, kalian akan mempelajari yang menjadi garis besar, ya. Ya, kemudian yang kedua adalah bertanya tentang kesulitan. Jika dalam mempelajari sesuatu hal kalian menemui kesulitan, silakan jangan segan-segan untuk bertanya, baik pada teman maupun kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah coba kerjakan soalnya atau evaluasinya. Dengan mengerjakan soal atau evaluasi, kalian akan terlatih untuk mereview apa yang sudah kalian dapatkan sebagai introspeksi diri. Kemudian tips yang keempat yaitu tertib dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Nah, keempat cara ini jika kalian penuhi, maka dipastikan kalian akan mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan. Tiba kita pada penghujung video. Terima kasih yang sudah memperhatikannya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan mengerti serta bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar mendukung saya agar bisa menghasilkan video pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jika kalian menyukai video ini, tekan tombol like, dan jika ada pertanyaan, masukan, kritik maupun saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membalasnya. Oke, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.